Gereja Santosa Asih, Jemaat Kampus IKSN, Minggu 26 April 2026 segera mulai. Marilah kita mempersiapkan hati dengan saat teduh. Marilah kita berlutut di hadapan Tuhan saat teduh. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuri. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang telah dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, sungguh-sungguh masuk dalam kehadiran Tuhan. Kita membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita menyanyi lagu Aku Mau Memuji. Kita
Kalau kami boleh ada di tempat ini saat ini, kami boleh bersekutu semua oleh karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada pagi hari ini. Saat kami memuji nama Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami masing-masing, sehingga setiap kami boleh sungguh-sungguh mengalami jamahan Tuhan secara khusus di tempat ini. Mari Tuhan, kuasa-Mu kiranya bekerja di tempat ini, boleh menjamah setiap kami, dan biarlah kiranya hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi dengan segala isinya. Ibadah ini kita habiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Yehova, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin.
kemudian nama Putra dan nama Putra.
Saya mau bersaksi dengan ibu-ibu. Ini dia maju ke depan, ibu Golda supaya maju ke depan, besok maju ke depan. Walaupun restu. Ibu-ibu. Itu ada restu ya? Ada. Dulu maju daripada kau suruh nyanyi sendiri. Kita berdoa buat ibu muda yang bilang. Kalau mau maju ke depan, Ayo, maju saja, maju, nggak maju. kuat kau enggak. Kita berdoa buat dia. Dia mana? Bisa maju? Oh. Bisa nyanyi kumenang. Kita nih ibu-ibu ini terutama ini banyak kali berbulan. Jadi kita mesti menang. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Menang ya siap melawan pergumulan lagi muntah-muntah itu di luar-luar. Menang. Amin. Menang. Saksi. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Bapak santai. Sana. Belum dipanggil. Hari ini tanggal 26. Tidak lama lagi bulan Mei. akan habis bulan Mei dan habis juga nanti tahun ini. Apa yang sudah kita capai dalam tentu diukur dengan iman. Semua kita harus diukur dengan iman. Manusia yang percaya bila 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan sehati seperti satu tujuan, maka Tuhan akan hadir di sana. 2-3 orang, bahkan lebih banyak, lebih baik lagi. Oleh karena itu sebetulnya dalam istilahnya exercise harus melatih diri. Tanpa melatih diri dalam hidup ini tidak akan pernah terlatih dan tidak akan pernah mencapai sesuatu. Berdoa juga demikian. Bila dengan yakin didoakan, bila dengan yakin didoakan, bahkan manifestasinya pun Tuhan katakan, bila yakin didoakan maka bukit ini akan terjadi.
Batu ke bahkan ke Lausa. Perhatikan baik-baik. Bila dengan yakin didoakan. Saya menjadi berlatih berdoa kalau istri saya sakit. Dan juga saya berdoa dengan sungguh-sungguh terhadap diri saya. Saudara sekalian, saya mau saksikan tubuh saya ini sudah reo tahu. Baru pagi ini udah longgar, bau pagi ini sudah dijadikan dulu. Sudah longgar, tubuh ini udah reo. Tapi dengan apakah saya menguatkan tubuh saya? Tidak bisa. Tubuh saya tidak bisa berdiri. Hanya bisa buat dengan pertolongan Tuhan Yesus. Jadi kalau sudah tidak yakin, Dia yang menjadikanmu menjadi manusia dan makhluk hidup, maka sebetulnya sia-sia kamu beribadah. Mana kalau ini Bu? Harus nomor. Oh iya. Di depan. Jangan di samping. Jadi ingat harus dengan yakin. Saya akan memberikan petunjuk ya. Tahukah kamu bahwa tempat ini rumah ibadah? Kalau tempat ini rumah ibadah, sebetulnya kamu mau jumpa siapa di tempat? Mau berdua dengan siapa di tempat? Nah, kalau kamu tidak tahu diri, itu namanya kalau kamu tidak sungguh-sungguh beribadah, maka kamu tidak tahu apa bedanya dengan orang yang begini. Ini kalau orang begini hari lupa beribadah. Jadi orang jangan artinya belajar supaya apa? Yang kamu harapkan apa dalam ibadah? Yang kau harapkan dalam ibadah ini mendengar suara. Bagaimana kalau kamu mendengar suara Tuhan? Bagaimana kalau mendengar suara Tuhan kalau pengkhotbahnya tidak benar? Sering kan dalam ibadah, sering kan pengkhotbah tidak benar, sangat sering. Tapi apakah kamu tidak mendapatkan sesuatu pada pengkhotbah yang tidak benar? Karena apa? Itu yang disebut dengan firman yang itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau pengkhotbahnya
ngantu tidak benar. Firman yang kau dengar dan kau baca itu tidak salah. Maka firman itu sendirilah yang berbicara kepada sama. Kamu mau tadi kamu bernyanyi, kan? Apa kamu sungguh-sungguh bernyanyi? Perempuan-perempuan bernyanyi. Kalian ada 15 orang. Di antara 15 orang yang sungguh-sungguh bernyanyi tidak semua. Tapi apa yang sungguh-sungguh tidak beroleh sesuatu, pasti beroleh sesuatu. Karena letaknya adalah kamu mempersembahkan hidupmu kepada pengantin muda ya. Ini juga perlu kita tahu. Yang dipertemukan oleh firman dan yang percaya bahwa Roh Tuhanlah yang menuntun kamu, maka Tuhan bertanggung jawab atas kalian yang dipertemukan dalam ibadah, dalam berfirman, tidak boleh diceraikan, dipisahkan oleh manusia. Apapun masalah. Keluarga, anak-anak dan lain-lain. Tidak boleh. Konsekuensi ibadah adalah mendapatkan suara Tuhan, perintah Tuhan, tuntunan Tuhan, atau apa lagi. Jadi walaupun keluarga kita ini sangat sederhana ya, ibadah kita sudah utama. Walaupun yang menambiskan itu yang berdiri di dia sungguh-sungguh bertambis, tetap kata kalimat kita sudah terjadi. Coba pengkorban nanti di hari penghakiman bertemu penjahat dengan pendeta. Pak pendeta siapa sih? Apa dia bilang? Nah, salah sedikit, silap. Tapi dia masuk neraka. Siapa yang mau ke neraka? Mau coba-coba ke neraka? Jawabannya hanya satu, di luar Yesus. Di luar Yesus pasti ke neraka. Artinya di luar Yesus ya, kamu sudah perjalanan dosa. Kamu sudah percaya bahwa Roh Tuhan sudah diberikan kepadamu, tapi kamu tidak mengerti. Kenapa kamu tidak mengerti bahwa Roh Tuhan ada padamu? Karena kamu tidak tertib. Tidak tertib. Orang yang tidak tertib, saya sampaikan sama kalian, yang tidak tertib beribadah tidak akan beroleh Roh Tuhan. Mau kembali kamu, alasan apapun kamu, saya sampaikan, orang yang tidak tertib beribadah tidak akan beroleh Roh Tuhan. Saya sampaikan. Apakah yang kau pentingkan Tuhan? Bukan yang di kiri, yang di kanan, yang ini dan ini. Nah itulah doa yang benar, tidak besar
kuasanya, tidak bersalah kasih kosong. Jadi ukurannya adalah iman. Di manakah iman itu ditegakkan? Dalam ibadah. Ini ada mahasiswa sekian banyak, akan kita latih banyak lagi. Depan bertambah lagi mahasiswa, bertambah lagi. Menjadi panutan, contoh dan teladan. Mau tidak mau, bukan terpaksa. Kau menerima jabatan, kau harus berjalan. Semua yang menerima jabatan harus menjadi teladan. Contoh, kalau saya berupaya berjuang, makanya selamat berjuang sampai jumpa. Kenapa harus sampai jumpa? Yang sudah berjuang harus sama kau sudah berjuang, saya berjuang, kita masih berjuang. Lalu kita katakan sampai salut. Mendewasakan orang yang bernyanyi. Kau nyanyikan itu, kau mau dewasa. Arti dewasa orang ialah makin dekat kepada Tuhan. Makin dekat kepada Tuhan, doamu dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Shalom. Shalom. Kesaksian yang sungguh luar biasa. Kau tidak tertib besok kau Baik. tidak boleh. Juga saya Kenapa, Mek? Kalau kau tidak tertib besok tidak perlu kuliah. Tidak perlu kuliah. baik kedua saatnya kita akan membaca ayat epistel kita pada hari ini yang terambil dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Kita mendapatkannya katakan haleluya. Haleluya. Saya akan membaca secara silih berganti. Laki-laki akan membacakan ayat yang ketiga dan perempuan akan membacakan ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. Kita akan membacakan secara bersama-sama setelah saya membacakan perikopnya. Pengharapan iman dan kasih. Berarti Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu bersetika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya,
kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Sama-sama. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Haleluya. Berita pengakuan dosa, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan berikut jemaat Tuhan bangkit berdiri. Baca lagi Roma 6 ayat 23. Lebih jelas. Tolong dikoreksi ya. Roma 3 ayat 23 menjadi Roma 6 ayat 23. Bukan. Sama-sama membaca 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita sama-sama membaca firman Tuhan. Dan kita mengucap 10 perintah Tuhan yang demikian. 1. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya dan amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama berdoa untuk sekolah minggu. Kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini dalam setiap pujian penyembahan kami, kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, sebentar sekolah minggu akan masuk dalam ruangannya. Kami menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Bela Tuhan, Engkau yang menolong Tuhan sekolah minggu, Engkau urapi, Engkau yang memberkati. Kami berdoa Tuhan buat Matthew, untuk pertumbuhan perkembangannya. Bela Tuhan yang boleh bersama-sama dengan Matthew, sehingga Matthew boleh melihat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Tuhan juga yang memberkati, menolong keluarganya, orang tuanya yang mendampingi Matthew dalam kehidupannya. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita buat orang tuanya dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan guru-guru sekolah minggu dalam tangan pengasihan. Tuhan perlengkapi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga mereka boleh memberikan pengajaran yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan berserah. Haleluya. Amin. Guru-guru kebanyakan itu cukup 2 perempuan, 1 orang baik Dan Mike, mendengarkan firman Tuhan. duduk aja. Dalam nama Tuhan, Yesus besarnya kita mendengarkan sebagian dari
sungguh baik dalam hidup kami. Urapi dan kuduskanlah kami semua untuk mendengarkan kebenaran firman. Mampukan kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami, sehingga kami cakap dan terampil melakukan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan langsung di dalam Matius 10 ayat 1 sampai 33. Saya ulang sekali lagi. Matius pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-33. Matius 10 ayat 1 sampai 33 ada 3 hal yang terjadi di dalam pembacaan firman Tuhan yang akan memberkati kita. Yang pertama, murid-murid dipanggil. Yang kedua, murid-murid diperlengkapi. Yang ketiga, murid-murid diutus. Ayat 1 sampai ayat yang ke-4 saya akan bacakan. Ayat yang ke-6 di mana murid-murid, di mana Tuhan Yesus mengutus ke-12 rasul. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15. Saya meminta orang yang memakai kalung salib berdiri dan membacakan ini. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-33 kita baca bersama-sama. Saya akan baca firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 1 sampai 33. Saya mulai dari ayat 1 sampai 4. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Silakan berdiri yang memiliki kalung salib. Yesus mengutus ke-12 rasul. Kedua rasul itu diutus oleh Yesus dan Dia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakan, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, bangkitkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau timbangan dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju belalai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upah. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggal padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke kota, berikanlah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak menerima perkataan, keluarlah dan tinggalkan rumah salib itu dan lepaskan rambutnya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman anak Sodom dan Gomora akan diberikan hukumannya dari hadapan itu. Haleluya. Yang terakhir kita baca bersama-sama ayat 16 sampai ayat yang
2, 3 ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyiksa kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata dalam kamu. orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah dan anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada sejarahnya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi semua murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak ada diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atapmu. Dan janganlah kamu takut pada mereka yang dapat membunuhmu, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor sedikit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu pun berhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengikuti aku di depan manusia, aku juga akan mengikutinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Amin. Panjang jauh firman Tuhan yang kita baca, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memanggil kita itu hanya 2 kali. Coba lihat kanan kiri, 2 kali. Kapan itu? 2 kali. Pertama, waktu Dia memanggil untuk menetapkan panggilannya kepadamu. Apakah engkau raja? Apakah engkau nabi? Apakah engkau penginjil? Apakah engkau pendeta? Dan setelah itu engkau ditafsirkan. Samuel ditetapkan menjadi nabi. Raja Daud dipanggil, ditetapkan menjadi raja, diurapi oleh Deborah dan seluruh tokoh-tokoh di dalam Alkitab dipanggil pertama kali untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Pastor Enos dipanggil jadi apa? Apa panggilan Pastor Enos? Apa panggilan Pastor Gibson? Apa panggilan Pastor Saul Moses Kasibuan? Engkau dipanggil. Yang kedua, panggilan yang kedua adalah panggilan ke surga, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kau lakukan. Waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita diperlengkapi oleh kuasa. Yang saya baca Bapak Ibu Saudara, dipanggil, diberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi alangkah
luar biasa bodohnya, sudah dipanggil, diberikan kuasa, tapi tidak dipakai kuasa itu. Malah diisi roh jahat. Siapa yang dipanggil, diurapi, tapi kemudian diisi oleh roh jahat? Saul. Sudah diurapi menjadi raja, tetapi diisi oleh roh jahat. Kenapa? Karena dia berdalih. Karena dia berdalih melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia berdalih, dia tidak melakukan sepenuhnya. Diperintahkan 100 sampai 100, dia lakukan 99%. 1% dia keep. Itu yang membuat Tuhan menyesal kepada raja. Diperintahkan untuk menumpas, tapi dia pertahankan. Dan dia berdalih seakan-akan ini kusiapkan untuk Tuhan. Padahal dia suruh habisi. Ini kusiapkan ini untuk Tuhan, untuk persembahkan. Tuhan tidak perintahkan itu. Disuruh tumpas raja Agag itu. Tapi ini kusiapkan ini. Dia berdalih. Jangan berdalih di hadapan Tuhan. Saya membawa firman Tuhan ini mengajak kita merenungkan. Waktu kemarin selama 2 hari, saya hanya 1 hari seminar internasional mengenai apa? Apa yang Bapak dapatkan? Di situ yang saya dapatkan adalah memberitakan. Dan satu yang saya langsung sampaikan sama Pak Abraham, sama Pak Suar, ini harus dijalankan, bukan cuma diomong-omongkan. Kita ini jangan cuma pintar ngomong, tapi harus pintar melakukan. Baik Pak, kata Pak Abraham, tolong Pak Pastor Gibson koordinasi ini, supaya kita tidak ngomong-ngomong doang di organisasi Gereja Santosa Asih, STT KSM, tapi omong-omong memberitakan Injil. Saya nggak tahu sampai di mana Tony melakukan apa itu namanya 6M. Kemarin sih saya sempat senang sekali mendengarnya. 6M. Dia sudah punya program memberitakan Injil ke tetangga-tetangga kita. Dan membekali kalian. Sudah sampai di mana itu? Dan ini harus terus bergerak. Harus terus bergerak. Amin. Setelah diberikan kuasa mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dari tadi yang dibaca oleh bapak-bapak yang sudah punya kalung salib, yang diberikan oleh pastor senior, kalung salib ini jangan cuma dikalungin. Ini ada maksudnya. Diberikan kalung salib berarti diberikan kuasa sebenarnya di dalam bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Diberikan kuasa. Sudah diberikan kuasa, jangan duduk. Pergi. Jangan cuma duduk. Dikatakan tadi yang bapak-bapak ibu baca, genapilah firman itu. Jadikanlah rema firman Tuhan itu. Di situ saudara diutus untuk apa? Jangan bawa apapun. Janganlah kau membawa emas, perak, tembaga, bla bla bla. Jangan membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kau bawa baju 2 helai. Janganlah kau membawa baju 2 helai, kasut, tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kerja buat Tuhan selalu manis, Dia pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis, berbuat baik saudara, serta Tuhan.
Senin itu adalah untuk misi. Ya. Setiap Senin untuk persembahan untuk misi. Dan saya komitmen untuk menyediakan uang untuk misi. Itu harus pakai. Itu harus bergerak. Jangan cuma disimpan tapi tidak dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang saya baca, yang saya mau renungkan adalah Tuhan mengutus kita sebagai domba ke tengah-tengah serigala. Adalah lirik lagu I Dare You to Love. There's a wolf that preys on a wolf. Ada serigala yang memangsa dunia, that strays so far on the garden, yang menyimpang jauh dari taman. And just like your own, dan seperti hatimu sendiri, every heart you know seems cold and hardened. Setiap hati yang kamu tahu tampak dingin dan mengeras. Di sini saya merenungkan bahwa dunia ini dipenuhi dengan serigala. Siapa artis yang botak itu? Deddy Corbuzier bilang, binatang apa yang tidak ada di sirkus? Serigala. Singa ada di sirkus. Singa yang begitu mengaung-ngaung kan? Singa kelihatannya kan seram kan? Tapi singa ada di sirkus. Jadi Tuhan Yesus itu menggambarkan binatang yang paling nggak bisa dikendalikan itu serigala. Dan dunia ini dipenuhi dengan serigala. Dan kita diutus bagaikan domba ke tengah-tengah serigala. Serigala itu hatinya dingin. Kalau menurut lagu tadi, lirik lagu. Apakah kita domba atau jangan-jangan kita serigala yang diutus ke tengah-tengah serigala? Hati kita apakah sudah dipulihkan? Waktu seorang dipanggil, itu terjadi pemulihan sepenuh, pentahiran. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah. Sebab waktu engkau dipanggil, engkau menjadi ciptaan yang baru. Amin. Amin. Jadi siapapun yang datang ke STT IKSM, waktu dia dipanggil, dia harus selesai dengan dunia. Baik-baik. Engkau dipanggil, engkau harus selesai dengan dunia. Tapi kalau engkau tidak selesai dengan duniamu, lebih baik engkau keluar dari dunia. Karena percuma engkau hanya membohongi. Seakan-akan engkau sekolah dipanggil menjadi hamba Tuhan, padahal engkau hamba setan. Akhirnya yang terjadi penggenapan firman Tuhan. Apa itu? Padi dan ilalang sama-sama bertumbuh. Tapi investasi STTIKS yang menjadi kerugian total. Kalau boleh padi dan ilalang, padinya nggak usah, padinya jelas-jelas bertumbuh, lalangnya geser aja. Jangan padi dan lalang. Ini investasi untuk pekerjaan kita. Jangan sampai ada ilalang di tengah kita. Konteks itu mulai terjadi di tempat lain. Tapi ini investasi yang jangan sampai rugi. Kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Tuhan memanggil kita bagaikan domba ke tengah-tengah serigala. Domba gambaran binatang yang lemah. Identik dalam Alkitab sebagai simbol korban. Artinya apa? Pesan Tuhan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Seakan-akan kita diutus menjadi korban yang lemah,
dan tak berdaya yang memang nasibnya untuk dicabik, ya, dibunuh dan dimakan. Jadi ini clear. Panggilan Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa. Yes. Untuk apa? Menyembuhkan orang sakit, membuat tanda-tanda ajaib, semeion. Kalau membuat tanda-tanda ajaib itu adalah supaya orang percaya. Saya tanya sama Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk membuat tanda-tanda ajaib karena apa? Iblis pun membuat tanda-tanda. Halo? Setuju Pak? Ya. Iblis pun membuat tanda-tanda supaya apa? Orang banyak disesatkan. Supaya apa yang orang disikat, apa itu? Supaya orang masuk dalam gerombolan dia. Karena iblis adalah bapa segala dusta. Tugas kita membawa orang untuk menerima Tuhan Yesus dan masuk ke surga. Tugas iblis membawa sebanyak mungkin orang ke dua entitas yang saling berjuang, dan dua-duanya mengadakan tanda-tanda ajaib. Jadi alangkah bodohnya jika kita yang telah diperlengkapi tidak mengadakan tanda-tanda ajaib, tapi iblis terus mengadakan tanda-tanda ajaib. Ini penting. Jadi misi cara hidup jemaat mula-mula. Kalau kita bicara Kisah Rasul pasal 3, gaya hidup mereka berdoa, bersekutu, mendengarkan pengajaran rasul-rasul, terus bersosialisasi, ada salib itu ke atas luar biasa, ke samping luar biasa, gaya hidup. Tapi gaya hidup ini disertai dengan tanda-tanda dan mujizat yang dilakukan oleh rasul-rasul. Amin. Bukan cuma berdoa, kan mereka mengadakan tanda-tanda. Artinya apa? Mereka melakukan training yang luar biasa dan mereka aktif di dalam bekerja bagi Tuhan. Tanda-tanda ajaib itu. Jadi jangan cuma anggap aja STTK ini training, tapi tidak pernah mengadakan tanda-tanda ajaib. Menjadi atlet apa yang terus training tapi tidak pernah tampil dalam pertandingan? Bisa nggak bayangkan seperti itu? Pemain sepak bola, Anda latihan, ya, Anda sering latihan, tapi Anda tidak pernah bertanding. Pemain kandang Mending bermain kandang, ini bukan pemain. di kamar mandi saja. Bapak Ibu Saudara yang kasih itu. Kalau dilihat dari cara hidup jemaat mula-mula, itu adalah contoh yang paling keren penginjilan. Karena dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Karena apa? Mereka training, mereka luar biasa dalam komunitas mereka kepada Tuhan dan kepada sesama. Bahkan dikatakan mereka disukai oleh banyak orang. Karena apa? Gaya hidup mereka dan tanda-tanda ajaib. Banyak orang sekarang mau tanda-tanda ajaibnya, tapi tidak mau hidup di dalam Tuhannya. Ini pun hati-hati. Dua-duanya adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Kemarin kalau cerita terkait penginjilan, saya hanya hari pertama. Social gospel yang dibilang Pak Abraham itu benar. Di era sekarang, untuk memberikan kabar keselamatan, rata-rata ada yang ditawarkan. Sosial untuk apalagi kaum Palestina, membawa makanan, membawa penginjilan di penjara, membawa makanan. Tapi ini menjadi kritik saya.
yang sudah melakukan. Hati-hati dengan social gospel. Itu hanya alat untuk memberitakan Injil. Bukan ini poinnya. Seringkali tahu di penjara Bang Yusuf. Udah banyak gereja masuk ke penjara ini, gereja GBI ini. Sehingga apa yang terjadi? Orang duduk dan diam mendengarkan firman Tuhan itu bukan mendengar, tapi mereka mengharapkan indominya, uangnya, baju yang dibawanya. Akhirnya firman Tuhan yang dibawa sia-sia. Lebih indah lagi. Waktu kita membawa itu dan terjadilah ibadah dan terjadi mujizat jamahan Roh Kudus. Orang yang tadinya datang dengan aku coba mau makan, dengar lagu, tiba-tiba dia merasakan urapan dan dia berubah. Terjadi benturan Roh Kudus menjamah. Itu tanda-tanda kuasa yang terimplementasi. Kuasa yang Tuhan berikan itu nyatakan, salurkan. Selebihnya, jika memang kenyataan dalam hidup kita ini penting. Pesan Yesus yang agak unik, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kenapa? Satu sisi ini agak unik. Satu sisi Tuhan bilang, aku utus kamu bagai domba tengah-tengah serigala yang pasti nasibnya potong, dicabik, dirobek-robek, dibunuh dan dimakan. Tapi sebaliknya ditutup dengan sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Perhatikan baik-baik. Jadi seakan-akan nih, saudara dan saya akan dikorbankan, tapi juga harus cerdik untuk apa? Memilih kematian yang memuliakan Tuhan sambil tetap polos dalam iman. Catat baik-baik. Berarti pastor, ada dong kematian yang tidak memuliakan Tuhan. Ada. Coba lihat baik-baik ya. Contoh kematian martir pertama kekristenan. Martir pertama Kristen siapa? Stefanus. Itulah kematian yang memuliakan Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Sebelum dia mati, dia bercerita tentang perjanjian lama dulu. Bagaimana Musa, bla 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 bla, dan dia konekkan dalam kebenaran Kristus. Ini sebelum dia mati. Jadi ini yang dimaksud, aku mengutus engkau bagai domba ke tengah-tengah serigala, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Menggambarkan, kalau saya gambarkan kepada kematian martir Stefanus. Kematian yang memuliakan Tuhan. Adakah kematian orang martir yang tidak memuliakan? Ada. Mati konyol namanya. Sia-sia. Padahal dia dipanggil untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik. Engkau diberikan kuasa, tapi sia-sia. Bisakah? Bisa. Kematian Petrus tidak sia-sia. Coba lihat tokoh-tokoh gereja sebelumnya yang mati. Tidak ada sia-sia. Petrus, dia disalib terbalik. Berdampak pada struktur kepemimpinan dan identitas gereja di Roma. Dan sampai hari ini, dasar, fondasi kematian Petrus dipakai dalam gereja. Sehingga ada namanya di Saint Peter Basilica di Vatikan. Itu fondasi. Kematian kita yang memang dikaruniakan untuk martir harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini poinnya. Kenapa satu sisi diutus bagaikan domba tengah-tengah serigala, terus seakan-akan aku harus cerdik seperti ular dan tulus. Bukan bermaksud engkau menghindar. Karena firman Tuhan itu tidak reverse. Dia yes,
khusus memang untuk mati, memang untuk mati. Bukan arti harus menghindar cerdik seperti ular. Enggak. Tapi ini harus memilih kematian yang memuliakan Tuhan, bukan kematian yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan ini memang agak keras, tapi ini clear. Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa kita harus kuat, punya ketahanan menghadapi penganiayaan. Pentingnya kesiagaan spiritual daripada kesiagaan fisik. Pentingnya kesiagaan spiritual artinya apa? Melatih diri dalam doa yang intim dengan Roh Kudus. Memang penting juga kalau orang diutus, kalau dia sakit-sakitan, ya kan, batuk-batuk, belum pergi diutus juga kan, tidak jadi kan. Tapi pentingnya melatih diri spiritual dalam doa dan intim dengan Roh Kudus. Ayat 19 sampai 20. Saat penganiayaan tiba, ya, Roh Kudus akan mengambil alih mulut dan lidah kita untuk berkata-kata pada saat itu juga. Itu luar biasa. Waktu Bapak, Ibu, dan Saudara terus melatih diri dalam berdoa, waktu kita pergi memerintahkan ini, di situ firman Tuhan katakan Roh Kudus akan mengambil alih mulut dan lidah kita untuk berkata-kata pada saat itu. Jadi tidak perlu kita mempersiapkan kata-kata yang keren-keren. Cukup memberitakan Injil secara jujur terkait kepada apa, siapa Kristus, siapa Tuhan Yesus dalam hidupmu. Kalau ditanya sama siapa namanya Elder, supaya kau tidak tidur kudus atau tidur kudus, kan? Dari tadi selalu udah diam, dia pikir suara saya itu kayak alunan irama yang menyenangkan kan. Menurut Elder, kamu Elder kan? Siapakah Kristus dalam hidup? Ini pertanyaan yang penting. Kau memakai kalung saya kan? Siapakah Tuhan Yesus dalam hidup? Ini banyak orang gak tahu jawabnya. Gak tahu jawabnya. Apalagi dia udah ada di sekolah tinggi teologi. Menurut Pastor Enos, siapa Tuhan Yesus dalam hidup? Kalau engkau tidak meyakini siapa Tuhan Yesus dalam hidup, bagaimana engkau memberitakan dia kepada banyak orang? Kalau kamu pun tidak tahu siapa Tuhan Yesus dalam hidupmu, bagaimana engkau mau cerita? Makanya yang dibilang oleh oknum senior kita, lebih baik penjahat itu yang di samping Tuhan, karena dia bisa bercerita tentang Tuhan, daripada kita pendeta yang bicara firman Tuhan tapi kita tidak bisa bicara mengenai siapa Tuhan Yesus, kagak punya pengalaman apapun dengan dia. Maka kejarlah pengalaman itu bersama dengan Tuhan, supaya kau bisa menceritakan siapa Tuhan kepada orang lain. Tuhan Yesus bagi saya itu begitu banyak. Dia yang menyelamatkan saya dari narkoba, dia yang menyelamatkan saya dari waktu saya naik mobil berkali-kali terbalik-balik. Dia yang menyelamatkan saya dari ombak yang bergulung-gulung. Dia yang menyelamatkan saya dari DBD, ya termasuk DBD. Berkali-kali saya 3 kali kena DBD yang terakhir saya udah mau mati karena tinggal kolaps doang itu. Si dokter siapa itu namanya, Steven bilang, besok bapak ditransfusi darah. Yang saya pikirin cuma, Tuhan, kalau saya ditransfusi darah, mama saya aja ditransfusi darah, bentol-bentol badan. Gimana darah orang masuk ke darah saya kan? Itu saya pikir. Belum lagi saya pikir lagi,
Malam itu berkecamuk otak saya. Darah orang penjahat atau darah orang tulisan masuk ke dalam darah saya. Gimana Tuhan, darah saya bercampur dengan darah orang. Ya Tuhan, tolonglah saya. Lebih baik darahmu yang kudus saja yang bercampur sama saya. Naik dari 51.000 tinggal turun lagi, ya kan? Udah nyungsep mati. Naik 51 jadi 58. Besoknya naik. Nggak jadi transfusi darah. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya ini adalah orang yang memang diincar iblis dari kecil. Nggak tahu apa yang terjadi dengan orang tua saya, dengan nenek moyang saya di atas sana. Iblis itu tidak suka saya jadi pendeta. Dari saya SD saya udah main biliar. Sampai mama saya pusing lihat saya. Pindahlah kami dari Cempaka Putih ke tempat ini. Gara-gara apa? Pak David ini udah main biliar SD. Tahu saya main biliar sama siapa? Bukan sama orang anak SD. Orang-orang yang main biliar ini udah tua-tua, udah senior tatoan, udah ada jarumnya di sini lagi. Gimana gak jantungan mama saya lihat saya main biliar. Di sini ada tatonya, semua teman-teman main biliarnya anak SD main biliar sama preman-preman. Itulah Tuhan Yesus bagi saya. Dia tidak membiarkan saya ikut iblis. Siapa Tuhan Yesus bagi kamu? Bagaimana kau mau menceritakan Tuhan Yesus kalau tidak ada cerita sama sekali Tuhan Yesus dalam hidup? Dan itulah yang Tuhan mau panggil dalam kita. Bagaimana kita menggenapi firman-Nya? Bagaimana kita mau diutus kalau kita tidak punya sama sekali gambaran siapa Tuhan Yesus dalam hidup? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang terakhir adalah ketakutan yang benar. Ketakutan yang benar hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Katakan firman Tuhan ayat 28. Jangan takut kepada manusia yang hanya dapat membunuh tubuh, namun tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi waktu kita pergi, jangan kita takut. Kalau kemarin Pak Dimot bilang apa? Yang penting sampai. Yang penting sampaikan. Waktu kalian ini nanti sudah mulai pelayanan atau pergi kemana namanya? Pergi liburan. Mulai apa? Tuhan, aku mau memberitakan Engkau. Kalau aku pergi naik busway, mampukan aku untuk berbicara di samping pada orang di samping? Siapa Engkau dalam? Gak usah bicara siapa Yesus dalam kelas yang kau bahas. Gak usah terlalu jauh. Gak usah bicara Tuhan Yesus dalam doktrin yang diajarkan Bu Jelita, yang diajarkan oleh siapa? Pak Soeharto, atau yang diajarkan oleh Pak Bernike. Tapi ceritakan Yesus secara jujur. Siapa yang dalam? Itu sudah cukup. Tuhan akan berikan kepada kamu bagaimana kamu harus berkata. Dia akan mengaruniakan kepada kamu bagaimana kamu harus berkata secara jujur di dalam hidup siapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada satu hal pun yang terjadi di luar rencana Allah. Amin. Amin. Ya. Firman Tuhan hari ini menegaskan kita untuk kita tidak takut karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar rencana Allah. Bahkan Allah menyatakan kepeduliannya sampai hal-hal yang remeh. Apa hal-hal yang remeh? Burung pipit dijual murah, tapi tidak satu pun jatuh ke bumi. Itu hal remeh. Mungkin itu murah. Yang murah aja tidak disepelekan Tuhan.
bahan rambut di kepalamu, mamamu aja nggak tahu, apalagi kamu. Tapi Tuhan tahu. Siapa di sini yang bisa menghitung rambutnya? Kasih duit 1 juta hari ini. Berapa rambut bapak masuk? 1 juta. Aku tambahin lah, nolnya 1, 10. Kalau tahu, dan jangan serius itu. Serius kan pasti dia jarang di gereja kita kan, Pak. Karena kau jarang di gereja kami yakin kau lah yang paling memahami berapa rambut. Kalau nggak ganjil, Oh jangan-jangan oknum kita yang tahu, karena dia yang paling dekat dengan Tuhan. Haleluya. Berapa jumlah rambut oknum? Rambut saya genap. Sebegitu pedulinya Tuhan. Artinya nyata. Rambut di kepalamu itu terhitung, luar biasa. Terhitung sama pencipta kita. Pencipta kita bukan pencipta yang nggak peduli, sangat peduli. Waktu kau memberitakan Injil, rambut di kepalamu itu terhitung. Setia. Dalam puji hormat kemuliaan dan diutus bagian domba ke tengah-tengah serigala. Pengutusan yang Tuhan berikan kepada kita harus kita kerjakan. Amin. Harus kita kerjakan. Jangan sampai panggilan Tuhan yang kedua, dari panggil ke surga, dan Tuhan mendapati kita tidak punya. Mene tekel kufarsim, engkau ditimbang dan engkau didapati Kosong. tidak ada apa-apa. Mari kita tunduk kepala. Segala puji hormat syukur bagimu Tuhan, Gembala Agung pemimpin hidup kami. Biarlah kehidupan kami ke depan dalam panggilan ilahi-Mu dapat kami wujudkan dengan sungguh-sungguh. Sebab panggilan-Mu yang mulia itu begitu indah untuk kami lakukan. Mampukan kami semua di tempat ini Tuhan, yang telah diberikan kuasa untuk tidak diam saja, tapi kami mau bergerak. Kami mau mengaplikasikan iman kami. Iman yang kami sering nyatakan kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah Roh Kudus dalam suatu bentuk pernyataan misi yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Membuat kenalan firman Tuhan. Amin. Karena kita bukan saja menjadi pendengar, tapi juga jadi pelaku firman Tuhan dan kehidupan. Begitu saja kita akan
Terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Kami saja hari Tuhan, Bapa yang baik, juga saat yang kami angkat aku akan memberikan setiap persembahan kami Tuhan, tidak melayakan setiap apapun yang Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan mengirim persembahan dengan lagu Kami Bawa Korban Puji. Selamat menikmati. Yesus
memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Engkau memberkati David Bapa, kita setiap tugas dan tanggung jawabnya dan pelayanan serta keluarganya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami saat ini mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Ya Allah yang kuat, Bapa kami yang maha kasih, kami datang dengan kerendahan hati. Kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi bangsa Indonesia. Tuhanlah yang berdaulat atas segala bangsa, dan kami percaya bahwa Indonesia ada dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Kiranya Tuhan memberkati negeri ini dari Sabang sampai Merauke, agar saling menghargai di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Limpahkan kasih damai sejahtera, persatuan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Jauhkanlah bangsa ini dari perpecahan, cuaca yang buruk, dan segala bentuk kejahatan. Ajarlah kami Tuhan untuk hidup dalam serukunan dan menjadi berkat bagi sesama. Bapa yang baik, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa, presiden, wakil presiden, para menteri, serta seluruh pemimpin di pusat dan di daerah. Berikanlah mereka hikmat, takut akan Tuhan, dan hati yang tulus dalam memimpin. Mampukan mereka untuk mengambil keputusan yang benar, adil, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi perekonomian bangsa ini, berkati setiap usaha, pekerjaan, dan sumber daya yang ada, supaya dapat membawa kemakmuran yang merata. Kuatkan mereka yang sedang mengalami kesulitan, dan bukakan jalan bagi setiap keluarga untuk hidup berkecukupan. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan generasi muda Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Bentuklah mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan, dan integritas, dan memiliki visi yang benar untuk masa depan bangsa. Jauhkan mereka dari pengaruh yang buruk, dan tuntun mereka dalam jalan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pakailah gereja-gereja di Indonesia untuk menjadi terang dan garam bagi bangsa ini. Mampukan setiap orang percaya untuk membawa kasih Kristus dalam kehidupan sehari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mendengar setiap doa kami. Kami percaya Tuhan terus bekerja dalam Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih tetap berdoa. Kita berdoa untuk PT Santosa Sijaya. Bapak yang baik, kami berdoa untuk seluruh pengurus, komisaris, direksi, manajer, staf, karyawan kreatif yang ada di kantor pusat dan di lapangan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memiliki etos kerja dan penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan Yantek Jabar, Duma Riau, Sosial Labar, Banten Zona A dan B, dan tagihannya berjalan dengan lancar. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk seluruh pegawai Yantek agar dapat bekerja dengan aman dan selamat. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk Outsourcing Pertamina di Lamba. Kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan yang ada di lapangan, dijauhkan dari kecelakaan kerja. Kami juga menserahkan untuk tenda pekerjaan jasa pelayanan teknik di lingkungan PT PLN Persero, UIK Jakarta Raya di wilayah UP3 Ciputat, UP3 Marunda, UP3 Pondok Kopi, dan UP3 Cempaka Putih. Kiranya Tuhan memberikan kemenangan kepada PT Santosa Sijaya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mendengar setiap doa kami. Kami percaya Tuhan terus bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita masih tetap berdoa. Kita berdoa untuk perusahaan di Santosa Asi Group. Bapak yang baik, kami berdoa untuk direksi, manajemen PT Riau Asijaya. Kiranya Tuhan menolong untuk kebun sawit di Pematang Kudu dan tanah-tanah yang lain,
agar tidak diambil alih oleh pihak lain. Kami mohon juga agar diberikan proyek-proyek yang baru bagi perusahaan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk Koperasi Santosa ASI Agape agar Tuhan menolong pengurus yang telah ditetapkan untuk mengelola manajemen koperasi guna memenuhi kebutuhan pokok warga Santosa ASI Group. Bapak yang baik, kami berdoa untuk PT Tunas Berkat Santosa, kiranya Tuhan memberkati kesehatan dan keluarga pemegang saham, komisaris, direktur, dan karyawan head office dan side office. Proyek yang dikerjakan dan tender yang sedang diikuti, kiranya Tuhan menolong sehingga berjalan dengan lancar dan mendatangkan keuntungan bagi PT TBS serta PT TBS semakin lebih maju lagi. Bapak yang baik, kami berdoa untuk PT Gopranata ASI Jaya, kiranya Tuhan menolong setiap usaha dan proyek serta mengaruniakan perkembangan dan pertumbuhan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak yang baik, kami berdoa kiranya Tuhan menolong PT Multi Karya Trusindo supaya beroleh anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak yang baik, kami berdoa untuk seluruh unsur pimpinan dan staf serta civitas akademika agar diberi kesatuan hati dan senantiasa menjadi hamba Tuhan yang memiliki semangat visi dan misi lembaga prodi, baik prodi pendidikan agama Kristen maupun prodi teologi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk biaya operasional STT IKSM setiap bulan, gaji karyawan, honor dosen, uang makan mahasiswa. Kiranya Tuhan terus menolong lembaga kampus STT IKSM Santosa ASI di Jalan Condet Raya nomor 17. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pengembangan STT IKSM menjadi institut dan universitas. Tuhan kiranya menolong dan membukakan jalan untuk visi misi ini. Bapak yang baik, kami berdoa kiranya Tuhan menolong supaya STT IKSM segera mendapatkan izin pembukaan prodi PAUD. Kami juga berdoa untuk proses perkuliahan semester genap tahun ajaran 2025-2026 yang sedang berlangsung supaya berjalan dengan baik dan Tuhan kiranya memberikan semangat, hikmat dan kemampuan kepada mahasiswa. Kami juga berdoa untuk mahasiswa semester 8 yang sedang PPL, kiranya Tuhan menolong dan mahasiswa dapat melakukan PPL dengan baik sehingga melalui pelayanan mahasiswa nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa rencana pembangunan gedung kampus Santosa ASI di Jalan Halim Perdana Kusuma, kiranya Tuhan menolong untuk rencana pembangunan tersebut. Kami juga berdoa untuk pembangunan gedung chapel dan asrama lantai 3 di Jalan Condet Raya nomor 17. Kiranya Tuhan menolong dan mencukupkan biaya yang diperlukan untuk pembangunan tersebut. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Kita tetap berdoa. Kita berdoa untuk lembaga Santosa ASI dan Penunjilan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,
dan Papua, serta pulau-pulau lainnya, juga PAUD terpadu dan sekolah minggu profesional di Jalan Condet Raya nomor 17. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk komunitas Injil Santosa Asih, kiranya Tuhan memberikan pengetahuan dan kesungguhan hati kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga, saudara-saudari, sahabat, teman, dan orang lain hingga komunitas ini menjadi gereja jalanan Indonesia. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk pergerakan Injil Santosa Asih, kiranya berkenan di hadapan Tuhan Allah Tritunggal Yang Esa, Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memohon untuk pembangunan sarana dan prasarana, baik material maupun spiritual, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk program tim sukses 6M, kiranya Tuhan membantu semua program ini, dan Tuhan juga memberkati seluruh pengurus yang sudah dibentuk untuk dapat bekerjasama dengan baik. Semua pokok doa ini kiranya beroleh kasih karunia Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang kesalahan kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aba Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah Yehova memberkati engkau dan melindungi engkau. Roh Tuhan, Allah Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penghibur, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau anugerah dan kasih karunia yang berlimpah. Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung segala zaman baik di bumi maupun di sorga, Tuhan Alfa dan Omega, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.